Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teteh-teteh cantik yang soleha, ayah bunda yang berbahagia. Senang sekali saya bisa kembali menemui Anda semua. Tentunya di acara favorit program pagi di MKTV, Ngeteh Pagi, ngobrol bersama teteh di pagi hari. Oke, hari ini seperti biasa saya akan menemani teteh-teteh semua selama 1 jam ke depan dari 7.30 sampai 8.30, dan tentunya tidak hanya menemani aja, tapi juga saya akan memberikan informasi. Insya Allah informasinya bermanfaat ya, dan insya Allah juga informasinya nanti akan membuka wawasan kita tentunya tentang apa, tentang segala macam, insya Allah yang bermanfaat juga tentunya. Kali ini saya kedatangan tamu cantik-cantik nih pagi ini, pagi-pagi datang sudah ada di studio. Muda, masih muda, tapi pintar berkarya, pintar berbisnis. Aduh, menarik sekali ya, menarik sekali. Iya, tentunya sangat menarik. Akan kita simak tentunya obrolan hangat kita dengan pengusaha muda. Kali ini kita langsung sambut aja, ada Mbak Aurel ya, yang sebelah kanan ya, ada Mbak Aurel sama Mbak Lidwina. Aduh, kayaknya namanya agak-agak gimana gitu ya, Lidwina. Panggilannya aja deh, siapa namanya panggilannya? Panggilannya Iya. Iya ya, Mbak Iya aja. Kayaknya masih muda-muda, nggak Mbak kali ya ini mah. Nggak apa-apa panggil nama, nggak apa-apa ya. Aku panggil nama nggak apa-apa ya. Aurel sama Iya ini beliau ini adalah founder dari Flopsy. Ya, Flopsy apakah itu? Nih udah ada di depan. Ada sepatu-sepatu yang lucu, yang cantik. Kayaknya keren-keren juga nih. Tapi sebelum kita ngomongin sepatu nih sama Aurel sama Iya nih, kita ngobrolin dulu latar belakang bisnis dong ya. Siapa tahu kan yang di luar sana teteh-teteh mungkin ayah bunda tidak ada kata terlambat sebelum memulai sebuah usaha kan. Nah ini ternyata anak-anak muda, kalau boleh tahu umur berapa Aurel umurnya sekarang? 20 tahun ya? Sama. Nah sama, beda tipis lah sama saya ya kayaknya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah bisnis. Nah tentunya penasaran kan seperti apa sih perjalanan usaha ikhtiarnya mereka dalam membangun sebuah bisnis, dan tentunya bisnis kali ini adalah bisnis sepatu ya. Kita ngobrol dulu ke siapa nih? Iya apa Aurel nih untuk latar belakang bisnis? Ya dulu ya, nggak apa-apa ya kita nanya ya. Dulu sebelum memiliki hasrat atau keinginan untuk membuat sebuah bisnis, awalnya memang sudah terpikirkan untuk membuat sebuah bisnis sepatu? Sebenarnya sepatu tuh ada abis kita pengen berbisnis sih. Oh gitu, iya. Ada pada saat mau berbisnis. Jadi emang awalnya kita nggak kepikiran pengen sepatu. Oh gitu. Jadi emang kayak pengen apa terus muncullah sepatu. Oh gitu. Jadi awalnya memang belum kepikiran sama sekali pengen sepatu. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan untuk membuat sepatu, bisnis sepatu gitu? Kenapa? Apa ya? Kayak kita lihat aja trendnya tuh lagi banyak sepatu. Soalnya kalau baju mungkin sekarang udah terlalu mainstream ya. Terlalu mainstream. Gitu. Jadi kita mainnya sepatu. Jadi mainnya sepatu. Dulu memang penggemar sepatu juga? Lumayan sih. Lumayan iya. Senang sepatu Lebih gitu ya. Sepatu. Kalau Aurel? Kenapa milih sepatu dulu? Dulu milih sepatu mungkin karena dulu pernah bantuin kakak tingkat jualan sepatu. Jualan sepatu. Jadi kepikiran gitu, kenapa enggak gitu ya, dan ada kenapa enggak? Lah. Oh ada peluang, dan kenapa enggak gitu untuk memulai bisnis gitu ya, untuk ini sendiri gitu. Kalau boleh tahu, kalian masih kuliah berarti ya? Di mana kuliahnya? Di ITB. Di ITB. Oh ternyata anak-anak ITB nih, bukan ITB Icalan Teh Botol ya? ITB-nya ITB bener ya. Oke, Aurel sama Iya ketemunya pas kapan? Pas SMA. Oh pas SMA, jadi kalian temen SMA. Terus awalnya kenapa bisa kepikiran gitu, tiba-tiba yuk kita bikin bisnis gitu? Sebelumnya apa yang melandasi itu semua? Apa ya? Ya mungkin karena kita kuliahnya di kewirausahaan, jadi kita diwajibkan untuk punya bisnis kan pada saat itu. Dan kita ditantang, ya kurang lebih kita tertantang lah. Gimana caranya create sesuatu gitu yang baru, yang solving problem, yang nyelesain masalah tuh gimana sih? Terus ya udah deh, gimana kalau coba sepatu gitu. Dan ternyata memang pas ngobrol-ngobrol cocok juga gitu kan. Kalian udah berteman lama berarti. Dan ketika ngobrol-ngobrol, terus ini sekarang juga sama juga sekelas juga. Sekelas kuliah. Jadi memang udah sobatan lama ya. Jadi kenapa kalau kita nggak bikin bareng gitu akhirnya gitu kan, sepatu gitu kan. Nah
Terus yang ingin ditonjolkan itu sebenarnya apa ya? Maksudnya strategi bisnisnya itu pada awalnya seperti apa? Mengalami kesulitan nggak? Kalau pada awalnya emang agak mengalami kesulitan, soalnya kan kalau orang-orang persepsi sepatu tuh kalau nggak putih, hitam, coklatnya pokoknya warna-warna aman gitu ya. Cuman kita kan sekarang mainnya bukan warna-warna yang seperti itu, kayak ada hijau gitu-gitu. Jadi itu emang agak apa ya, kayak orang tuh mikir kayak ini pakainya pakai baju apa, takutnya nggak cocok kayak gitu. Dan ternyata sebetulnya bisa aja cocok-cocok aja gitu ya kalau misalnya kitanya percaya diri, benar nggak? Ya seperti itu. Terus image yang ingin ditampilkan, memang sepatu ini diperuntukkan bagi siapa? Perempuan udah jelas gitu ya. Produksi perempuan apa laki-laki juga? Perempuan. Oh, baru perempuan gitu. Terus yang image yang ingin ditampilkan itu seperti apa? Ketika misalnya memakai sepatu Flopsy ini gitu. Gimana ya? Jadi pengennya kalau orang pakai sepatu Flopsy itu jadi percaya diri, terus apa ya, nyaman gitu di kaki, gitu. Jadi apa ya, orang tuh juga nggak ribet lah gitu kalau mau kemana, tinggal oh ya udah pakai sepatu ini aja, pakai sepatu Flopsy aja. Oh gitu. Jadi nggak ribet. Sempat melakukan survei pasar juga nggak sebelum ini? Sempat. Dan ternyata hasil dari surveinya seperti apa? Kalau boleh tahu. Surveinya baik sih. Bagus gitu. Kayak mereka tuh emang apa ya, kan kalau cewek-cewek emang pengennya yang simple gitu kan, yang simple tapi itu yang tetap terlihat stylish gitu. Jadi ya kita emang mencoba untuk ngasih yang seperti itu. Simple, stylish tapi tetap nyaman gitu ya dipakai ya. Dan target marketnya memang diperuntukannya bagi siapa? Bagi mahasiswa. Jadi 18 sampai 20-an. 18 sampai 20-an. Jadi memang untuk penampilan atau fashionnya juga memang diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa gitu ya. Makanya tadi mengambil ininya lebih ke simple, karena kan kalau misalnya mahasiswa mungkin buru-buru mau kuliah gitu ya. Ngalamin gitu ya, buru-buru mau kuliah, terus kalau misalnya pindah kelas apa gimana gitu, gimana caranya bisa nyaman, kalaupun misalnya kesiangan juga bisa tetap nyaman gitu ya. Seperti itu. Terus memulai usaha nih, kan mungkin tete-tete yang ada di rumah pengen tahu. Jadi awalnya ketika sebelum Flopsy ini jadi gitu, yang dilakukan oleh Ia sama Aurel tuh apa selain survei pasar gitu sebelumnya gitu dulu awal-awalnya? Setelah survei pasar mungkin apa? Oh, langsung ini, kita langsung tes market sih. Tes market. Iya. Jadi bikin dulu gitu Bikin sepatunya. contoh 1 atau 2, ada 3 waktu itu. Terus kita buka kayak demo day gitu. Terus kita undang teman-teman untuk datang. Teman baru teman dekat dulu. Baru teman dekat dulu yang di kuliahan di ITB gitu suruh datang. Terus mereka suruh kasih feedback, kira-kira kurangnya apa nih, perlu ditambahin apa, udah bagus atau belum. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi awalnya memang tes pasar dulu gitu kan, seperti itu. Dan ternyata dari yang sepatu yang udah dibikin contoh itu udah lumayan nyaman buat mereka gitu. Atau ada beberapa responnya bagus, tapi mungkin waktu itu kan kita pertama kali bikin prototipe tuh justru sepatunya dari kulit kambing gitu. Oh gitu. Prototipe itu justru dari kulit Dari awalnya. kulit asli awalnya. Gitu. Dan ternyata responnya bagus juga. Responnya mereka nggak terlalu mentingin itu kulit atau bukan. Oh gitu. Ternyata Iya. mereka justru tidak memperhatikan bahwa itu kulit atau enggak. Mereka justru pertama kali apa yang diperhatikan oleh mereka? Harga. Udah pasti pertama kali bisa. udah jelas harganya berapa gitu. Sama mungkin model dan warna sih. Oh, warna Iya. gitu ya. Lebih prioritas bagi mereka itu harga sama warna. Iya. Dan ternyata setelah tes case pasar gitu, tes pasar mereka kebanyakan senangnya warna apa? Jadi sebenarnya ini kita agak eksperimen dikit Eksperimen, sih. Iya, jadi oke. kayak kita emang agak bosen dengan warna yang itu aja. Kenapa sih kita nggak bikin warna-warna yang berbeda gitu? Terus waktu ditanyain ke mereka, oh ya boleh kok, itu cukup. Maksudnya itu cukup mengubah cara mereka untuk berpakaian. Kenapa gitu. enggak gitu? Jadi mereka nyoba. Mereka juga tertantang juga ya. Maksudnya kalau misalnya dikasih memang kebebasan untuk memilih, ya ternyata memang lucu juga gitu ya. Dengan baju ini, misalnya baju hitam, ternyata tidak harus misalnya sepatunya juga ada warna hitam gitu kan, seperti itu yang monoton gitu ya, seperti itu. Oh, jadi awalnya memang ada tes case pasar dulu. Tapi sampai sejauh ini memang responnya udah bagus.
So far so good sih. So far so good ya, tapi sambil berjalan gitu ya. Dan tentunya aku ingin nanti nanya-nanya lagi mengenai produknya langsung, dan tentunya nanti juga teteh-teteh yang ada di rumah juga ingin mengetahui lebih banyak mengenai sepatu Propsi ini. Kalau bisa dilihat ya, di sepatunya memang sangat unik dan kayaknya simple dan stylish juga sih ya, bagus juga. Nah, teteh-teteh masih penasaran kan? Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Propsi. Nih ada produsen sepatu, ownernya ada nih di sini ya. Kita akan kembali sesaat lagi, dan tentunya teteh-teteh nanti kalau misalnya memang ingin mengetahui lebih banyak tentang Propsi, nanti akan kita informasikan mengenai nomor teleponnya, IG-nya, dan mungkin di medsosnya juga apa ya. Kita akan saksikan sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh.